Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-10, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Bakrata Nufai' bin al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Bakrah Nufai' bin Harith Al-Thaqafi. Abu Bakrah adalah nama kunyah dari sahabat yang bernama Nafi' bin Harith. Ini sahabat yang berasal dari Thaqaf, yakni kabilah, suku. Beliau termasuk sahabat Ansar, penduduk kota Madinah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang, yakni saling membunuh, berperang, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan terbunuh di neraka. Orang
yang terbunuh dan yang membunuh, atau yang membunuh dan terbunuh adalah di neraka, sama-sama masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, yakni Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun berkata, wahai Rasulullah, hadzal qatil, yakni orang yang membunuh orang yang membunuh ini sudah kami pahami, yakni layak kalau dia masuk neraka atas tindakan kejahatan yang dia lakukan. Fama balul maktul, tetapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kok bisa gitu? Kalau orang yang membunuh itu diancam masuk neraka, ya wajar tindakan kejahatan yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang terbunuh, bukankah dia yang teraniaya? Ya, bagaimana bisa dia masuk neraka? Ini sahabat mengungkapkan kebingungannya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Iya, dia juga itu diancam dengan neraka karena sesungguhnya dia telah berambisi, berhasrat kuat untuk membunuh saudaranya itu. Jadi dia itu juga, orang yang terbunuh itu juga dia berhasrat untuk mau membunuh saudaranya, hanya saja dia duluan dibunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, maka ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, bahwa siapa saja yang berkeinginan keras atau berambisi untuk melakukan kemaksiatan, siapa saja yang berkeinginan keras atau berambisi untuk melakukan kemaksiatan, yakni dengan pengertian dia meniatkan dan mengkonsentrasikan diri untuk melakukan, untuk sengaja melakukan kemaksiatan itu dengan mendekati sebab-sebabnya, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman. Berhak untuk mendapatkan apa? Ancaman hukuman. Ya, maksudnya begini. Maksudnya adalah ada seseorang, misal dia itu berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kemaksiatan, lalu dia konsentrasikan dirinya untuk melakukan kemaksiatan itu. Dia fokus dan dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Lalu dia melakukan sebab-sebab. Dia melakukan sebab-sebab untuk mendekati kemaksiatan itu, maka dia layak untuk mendapatkan apa? Ancaman atas hukuman. Ya, kalau memang ancamannya itu neraka, ya dia berhak untuk mendapatkannya. Kalau dia misalnya ancamannya itu ya dosa besar atau apa, ya dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, paham ya? Ya tentu hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yang merupakan apa? Atau hadis-hadis yang lain ya.
Tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang mana menyebutkan bahwasanya apabila seorang hamba dia berniat untuk melakukan kejelekan lalu dia tidak jadi melakukan kejelekan itu, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, tentu tidak bertentangan. Kenapa? Karena pemahamannya adalah orang yang berniat melakukan kejelekan namun dia tidak melakukannya, artinya dia tidak mendekati sebab-sebabnya, ya, dia tidak melakukan mendekati sebab-sebab untuk melakukan kemaksiatan itu, lalu dengan sadar dia berhenti dari melakukannya, ya maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang dia bermaksud untuk melakukan suatu kemaksiatan lalu dia niatnya kuat, konsentrasi yang fokus untuk melakukannya, lalu dia menambah dengan melakukan sebab-sebab untuk sampai pada kemaksiatan itu, maka dengan ini dia layak untuk mendapatkan apa? Ancaman dosa, ya, hukuman. Ya, sisi pendalilannya adalah di sini, yaitu sahabat yang terbunuh ini tetap dia sama-sama diancam masuk neraka. Artinya kalau ada dua orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila ada dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedang, ya, saling berperang, saling membunuh, maka fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh itu di neraka. Kenapa orang yang terbunuh juga di neraka? Penjelasan Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia juga adalah orang yang berambisi untuk membunuh temannya itu. Hanya saja dia duluan dibunuh. Pertanyaan di sini, persoalan di sini, apakah orang ini sampai pada tingkat membunuh? Jawabnya tidak. Ya. Tapi kenapa dia diancam dengan neraka? Karena niat dan tekad yang kuat untuk membunuh dan dia melakukan sebab-sebab, yaitu sampai dia mengangkat pedang. Ya, paham ya? Tapi kalau hanya sekedar niat membunuh tapi masih duduk-duduk di rumah, kemudian tidak jadi, ini perbuatan maksiat, oh ini dia tidak mendapatkan ancaman hukuman, justru yang dia dapatkan adalah pahala. Paham? Pahala atas apa? Atas meninggalkan sebuah kemaksiatan yang telah terbersit di dalam benaknya. Mafhum ya? Baik. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa getaran hati atau bisikan jiwa adalah termasuk perkara yang dimaafkan. Getaran hati atau bisikan jiwa adalah merupakan perkara yang dimaafkan. Artinya apa? Itu yang tadi kita katakan, nanti kita dapat di hadisnya pada pertemuan akan datang insyaallah, yaitu ya barang siapa yang tergetar hatinya, terbersit dalam jiwanya untuk melakukan sebuah kemaksiatan, ya, atau terlintas di dalam benaknya, pikirannya untuk melakukan sebuah kemaksiatan, hanya sekedar terlintas, terbersit dalam benaknya, maka ini termasuk perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya karena ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, jika wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan, ya, menyatakan apa-apa yang ada dalam diri kalian, dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, niscaya apa? Allah akan memperhitungkan semuanya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah tabaraka wa taala
adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat ini adalah pendalilan ya. Pendalilan untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa-apa yang terbersit di dalam hati yang hanya sebuah getaran jiwa atau terlintas dalam pemikiran berupa sebuah kemaksiatan, maka termasuk perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang kata Allah, wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian menampakkan apa-apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan semuanya. Kemudian apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan memberikan adab kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan yang jiwa itu sanggupi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan baginya apa yang dia kerjakan. Yani seseorang itu dia mendapatkan apa-apa yang dia laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Naam. Yaitu seorang dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan dan dia mendapatkan dosa atas apa yang dia lakukan. Di surat Al-Baqarah ayat 286. Maka di sini juga dalil ya, dalil untuk kasih nyala kipas. Ini merupakan dalil, ya, merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita tentang hal-hal yang terbersit atau yang terlintas di dalam jiwa atau benak seseorang atau pikiran seseorang berupa suatu atau sebuah kemaksiatan, maka itu perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis ini merupakan peringatan dari terjadinya perang saudara. Peringatan dari terjadinya perang saudara. Artinya bunuh-membunuh di antara sesama kaum muslimin. Nah, ini hukumnya adalah haram. Ya, salah satunya kenapa dia haram? Karena diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini dengan apa? Finnar, di neraka. Nah, ini hukum asal. Ini hukum apa? Hukum asal. Hukum asal perang antara sesama muslim itu haram. Paham ya? Apakah peperangan itu karena asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme daerah, fanatisme kampung, ataukah karena urusan-urusan dunia yang lainnya, ya, maka ini hukumnya haram. Tetapi kalau peperangan tersebut terjadi karena sebab-sebab yang syar'i, ya, yang dibenarkan dalam syariat, maka ini boleh. Bolehnya apa? Misal perang melawan Khawarij, perang melawan kelompok pemberontak. Walaupun mereka muslimin, kalau mereka melakukan pemberontakan maka boleh mereka diperangi. Nah, ini syar'i walaupun sama-sama muslim. Atau perang untuk difa, membela diri ketika engkau diserang oleh seseorang. Walaupun penyerang itu muslim. Kalau dia menyerang dengan senjata tajam, dia menyerang ya untuk membunuh, maka engkau membela diri, maka ini tidak ada masalah, boleh. Hal yang dikecualikan dari hadis yang apa? Yang mulia ini. Jadi
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang dan mereka saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ini hukum asal. Apabila sebab-sebab peperangan itu adalah sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya hanya karena asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme kampung, fanatisme negeri atau hal-hal yang lainnya, maka ini haram. Tapi kalau peperangan itu adalah terjadi karena sebab-sebab yang syar'i, yang dibenarkan dalam syariat, maka ini boleh. Ya, contohnya seperti apa? Memerangi para pemberontak Khawarij. Ada orang datang memberontak, gerakan separatis, ingin memisahkan diri dari sebuah daulah, sebuah negara, walaupun mereka Islam, maka mereka boleh diperangi sampai mereka kembali atau taubat dari keyakinan dan tindakannya yang menyelisihi syariat itu. Contoh yang kedua, atau seseorang difa, membela dirinya ketika dia diserang, atau membela hartanya ketika dia dirampok, ya, maka ini boleh. Kalau sekiranya yang merampok itu adalah muslim membawa senjata, lalu orang yang mempunyai harta yang dia pertahankan hartanya dengan pedang sampai dia membunuh atau dia terbunuh, maka ini tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Kenapa? Karena sebabnya syar'i. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Ya, barang siapa yang berperang untuk atau terbunuh untuk membela hartanya, maka dia syahid. Ya. Maka di sini difa, membela, ya. Membela jiwa, membela harta, ya, dan seterusnya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa jadi catatan ya, masuk neraka itu tidak serta-merta kekal di dalam neraka. Dan ini sudah kita terangkan berulang-ulang kali. Ya. Masuk neraka itu tidak mengharuskan kekal di dalam neraka. Ada orang-orang yang memang masuk neraka tapi juga mereka keluar dari neraka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk neraka sesuai dengan kadar kemaksiatannya, dosa-dosanya, kemudian Allah keluarkan dia lagi dari neraka. Ya. Nah, jadi kita katakan di sini masuk neraka itu tidak mengharuskan atau tidak melazimkan, tidak serta-merta dia kekal di dalam neraka. Jadi kalau ada hadis-hadis yang berupa ancaman-ancaman masuk neraka misalnya, maka itu bukan berarti orang tersebut dihukumi kekal di dalam neraka. Ya. Ini catatan yang pertama. Sebab itu orang yang kekal di dalam neraka itu orang kafir atau orang yang murtad, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Apakah perbuatan itu adalah perbuatan amalan bil jawarih atau perbuatan hati, keyakinan. Hanya sekedar keyakinan saja bisa menyebabkan kekal di neraka. Ya. Misalnya seseorang berkeyakinan dengan keyakinan kufur, atau dia berkeyakinan tentang menghalalkan yang haram. Ya, walaupun dia tidak melakukannya. Misalnya ada orang, dia puasa Ramadan 1 bulan full, tapi dia berkeyakinan bahwa puasa ini tidak wajib. Jadi puasa ini tidak wajib, tapi dia melakukan puasa. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau dia melakukan ini dengan sadar dan ilmu telah sampai kepadanya bahwa puasa itu wajib ketetapannya qat'i, pasti dalam agama, ya, baik dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah hadis-hadis Rasulullah, maka orang ini murtad. Maka dia bisa bisa kafir. Nah, kalau dia kafir ya kekal di neraka. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan tindakan begitu, misalnya ada satu orang di Saju atau Sopolesi, dia punya ilmu-ilmu para wali misalnya, ya. Ada yang dia bisa mengatur urusan dunia ini, ya, urusan mau gempa atau mau corona mau apa, dia bisa sidang dan bisa musyawarah untuk memutuskan. Misal, lalu bagaimana hukum orang ini? Apakah kita vonis dia kafir? Tidak. Karena vonis individu itu butuh tahapan. Ya.
Jangan bergampang-gampangan dalam memvonis individu. Walaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang memang itu bisa membawa dia kepada kekafiran. Nah kalau dia berkeyakinan bahwa dia turut mengatur bumi ini bersama dengan Allah, itu kan keyakinan yang kafir. Ya, keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi apakah kita memvonis dia keluar dari Islam? Tidak. Karena ini butuh tahapan. Ya, butuh tahapan. Dan ini pekerjaannya para alim, para ulama. Ya, orang awam tidak boleh gampang-gampang memurtadkan orang. Tidak boleh, bahaya. Kalau orang awam ada sedikit murtad, ya aduh parah. Ya, bisa kacau agama ini. Nanti ada orang awam, dia duduk-duduk lalu dia lihat, oh itu orang tuh dia sembelih kambing di jembatan. Orang ini murtad, nggak boleh sholat di belakang dia, ya repot. Ya, sedikit-sedikit memurtadkan orang ini repot, takfiri. Ya, ada tahapan. Ada tahapan-tahapan sampai jatuh vonis murtad itu ada tahapan. Ya, naam. Tapi ini bukan pembahasannya. Cuma ala kulli hal anak katakan bahwa ya seseorang yang masuk neraka itu tidak serta-merta dia kekal di dalam neraka. Ya, tergantung kekal atau dia itu tergantung. Kalau dia murtad atau dia kafir, mati dalam keadaan kafir, ya dia kekal. Tapi kalau dia muslim, ya dia masih beriman, kalimat tauhidnya tidak batal, ya maka kalaupun dia masuk neraka karena kemaksiatannya, ya nanti dia keluar lagi dari neraka. Ya, sebagaimana kita sudah pernah membahas ya, bagaimana orang yang terakhir keluar dari neraka. Orang yang terakhir keluar dari neraka mendapatkan syafaat. Dia itu keluar apa? Keluar dalam keadaan hitam pekat. Ya, lalu dia dibuang di Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Maka hitamnya itu berubah jadi putih, tapi wajahnya masih menghadap ke neraka. Lalu dia berdoa kepada Allah supaya palingkan wajahnya dari neraka. Ya begitu Allah palingkan wajahnya dari neraka, ya dia lihat di sana ada surga. Dia berdoa lagi, ya Allah dekatkan dia ke surga. Ya, dan seterusnya sampai akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya, maka ini adalah dalil bahwa orang yang masuk neraka dia keluar. Dia bisa keluar selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tauhidnya. Ya, yang tidak apa? Membatalkan tauhidnya. Maka ini perkara yang paling penting. Taib, itu catatan pertama. Catatan yang kedua dalam hadis yang mulia ini bahwa orang yang diancam dengan neraka itu tidak serta-merta masuk neraka. Orang yang diancam dengan neraka itu tidak langsung masuk neraka, tidak. Paham ya? Nah, kenapa? Karena ancaman itu bisa terwujud dan juga bisa tidak terwujud. Ya, nah kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam seseorang dengan neraka, maka ketika dia wafat, ya bisa jadi Allah memasukkan dia ke dalam neraka atau bisa jadi Allah mengampuni dia. Kan ayat mengatakan begitu ya. Apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah apa? Mengadab siapa yang Allah kehendaki. Jadi bisa jadi dia melakukan kemaksiatan, dia wafat tapi kemudian Allah mengampuninya. Loh kok bisa Ustaz? Ya bisa. Tersebut di dalam sebuah hadis, ya. Banyak sekali sebenarnya hadis-hadis dalam bab ini. Tetapi di sini kita sebutkan saja salah satu ya hadis, ya, yaitu dalam hadis qudsi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya bahwa mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di zaman dulu kala ya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang dia di dalam hidupnya itu tidak melakukan amalan, tidak pernah melakukan amalan. Lalu suatu saat ketika dia hendak wafat, itu dia berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Wasiatnya itu adalah kalau dia mati, maka bakarlah jasadnya. Kemudian setelah terbakar jadi debu, maka debu-debu itu dikumpulkan dan dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Debu itu dikumpulkan lalu dibagi menjadi 2 bagian. Nanti tunggu sampai angin kencang ya.
lautan itu arus yang sangat kuat dan angin yang sangat kencang, maka bawalah satu bagian itu ke tengah laut yang paling jauh, lalu taburlah debunya itu di lautan tersebut. Begitu pula ketika nanti angin yang sangat kuat datang, lalu naiklah di salah satu gunung yang tinggi dan taburlah debunya itu di atas gunung tersebut. Supaya apa? Ya supaya orang ini melakukan tindakan yang demikian itu dengan harapan supaya Allah tidak membangkitkan dia lagi. Kenapa? Karena kalau Allah membangkitkan dia, maka dia nanti bisa dihukum oleh Allah atas kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ketika orang ini dia wafat, ahli warisnya melaksanakan wasiatnya, dan di suatu waktu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia, ya, di hari kiamat, ya. Allah membangkitkan dia dan Allah perintahkan kepada laut untuk mengumpulkan serpihan-serpihannya itu, dan Allah perintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan serpihan-serpihannya, maka terkumpullah abu-abunya itu dan kemudian Allah menciptakan dia kembali dari situ. Lalu ditanya kepadanya, "Fulan, kenapa engkau melakukan ini?" Dia katakan, "Ya Allah, saya melakukan ini karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut akan azabmu ya Allah. Maka saya perintahkan ahli warisku melakukan yang demikian itu supaya engkau tidak bangkitkan aku lagi. Ya kalau misalnya aku dibuang di lautan dengan angin yang kencang, arus itu debu dibawa kemana-mana, ya mungkin berceceran kemana-mana, aku tidak bisa dibangkitkan. Begitu pula kalau dibuang di daratan, ya dibawa terbang oleh angin kemana-mana, maka aku tidak dibangkitkan lagi. Nah ketika aku tidak dibangkitkan itulah aku tidak akan diadab olehmu ya Allah." Ya, maka ketakutannya yang demikian ini terhadap kebesaran Allah, maka Allah pun mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya, subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki. Ini orang-orang yang beriman konteksnya. Konteksnya orang-orang yang apa? Yang beriman. Kalau orang kafir ya sudah berlaku ketetapan Allah bahwa orang kafir itu masuk neraka dan tidak ada tawar-menawar. Orang yang mati dalam kekafiran itu masuk neraka dan tidak ada tawar-menawar. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah mengatakan bahwa ittakhadha Ibrahim khalila. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah ittakhadar rahmanu Ibrahim khalila. Bagaimana ayatnya? Masya Allah. Lupa. Taib. Kurang lebih begitulah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu sebagai khalil, ya, sebagai kekasih. Dan Allah katakan Nabi Allah Ibrahim itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Dan Nabi Ibrahim punya keutamaan yang luar biasa sekali. Bahkan bapaknya para anbiya, Abul Anbiya. Bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim itu. Dan Allah telah berjanji kepada Nabi Allah Ibrahim untuk tidak menghinakan Nabi Allah Ibrahim. Dan itu Allah berjanji untuk tidak menghinakan Nabi Allah Ibrahim. Tapi apa yang terjadi ketika di hari kiamat? Yang disebutkan dalam hadis qudsi, ya, di dalam Sahih Bukhari. Yaitu bahwa ketika hari kiamat itu Nabi Allah Ibrahim dibangkitkan dan bapaknya juga dibangkitkan, Azar. Bapak Nabi Ibrahim itu bernama siapa? Azar. Bapak Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Dan Azar ini dibangkitkan. Begitu dibangkitkan, Nabi Allah Ibrahim itu merasa sedih dan merasa terhina kalau sekiranya bapaknya ini dimasukkan ke dalam neraka dan itu disaksikan oleh orang-orang, maka Nabi Allah Ibrahim itu merasa terhina. Terhinanya apa? Ya dia seorang nabi, seorang rasul, sementara bapaknya dimasukkan ke dalam neraka. Maka disitulah Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa tidak akan menghinakan aku?" Maka Allah mengatakan iya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya, menginginkan dengan itu supaya bapaknya ini tidak diadab, tidak dimasukkan ke dalam apa?
ke dalam neraka. Maka apa kata Allah? Akan tetapi telah berlaku bagi ketetapanku bahwa orang kafir itu tidak akan lolos dari neraka. Maka apa yang terjadi? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat supaya Nabi Allah Ibrahim tidak terhina dan tetap bapaknya yang kafir ini tidak lolos dari neraka. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk melihat ke kakinya. Tapi lihatlah ke bawah kaki. Begitu Nabi Allah Ibrahim tunduk melihat ke kakinya, ternyata bapaknya Azar itu telah dirubah oleh Allah menjadi seekor hewan yang hitam dan jelek sekali. Lalu kemudian hewan itu dilemparkan ke dalam neraka. Artinya apa? Orang-orang tidak kenal lagi kalau itu adalah bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim tidak terhina di mata orang-orang dengan dimasukkan bapaknya ke dalam neraka. Maka Allah tidak akan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan menyelisihi janjinya, dan Allah telah berjanji bahwa orang-orang kafir itu akan masuk neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Begitu pula lihat perjuangan Abu Thalib. Kalau kita baca sejarah Islam, kita lihat Abu Thalib itu kan jasanya paling besar ya terhadap Islam ya. Sampai berkali-kali itu orang-orang kafir musyrikin Makkah itu mau membunuh Nabi Allah Ibrahim itu gagal, mau membunuh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gagal, selalu gagal. Kenapa? Karena karismanya paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Dan karena terpandangnya kedudukan Abu Thalib itu di hadapan orang-orang musyrikin, Quraisy. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai perjuangan Rasulullah itu masih mendapatkan pembelaan demi pembelaan ya, dan jasa Rasulullah itu jasanya Abu Thalib itu besar sekali terhadap Rasulullah dan Islam, sehingga Rasulullah mulai mendapatkan tekanan-tekanan yang dahsyat itu ketika wafatnya Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Thalib ini dalam keadaan sakit hendak wafat, itu Rasulullah datang menjenguknya. Rasulullah datang menjenguknya karena kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, maka Rasulullah tawarkan kepadanya kalimat tauhid. Apa kata Rasulullah? Ya am. Dalam sebagian riwayat itu dikatakan ya khal. Ya. Riwayat yang datang dengan lafaz ya khal ini ana sebutkan di dalam buku tulisan ana, yaitu Jenazah dalam Timbangan Syariat. Tapi yang ma'ruf terkenal itu riwayat yang datang dengan lafaz ya am, wahai pamanku. Khal juga paman. Tapi apa bedanya? Kalau khal itu paman dari pihak ibu, saudara laki-lakinya ibu. Kalau am, saudara laki-lakinya bapak. Dari kalau secara lafaz ya am ya, karena Abu Thalib itu saudara laki-lakinya bapak. Hanya orang Arab itu ya terkadang begitu. Ya. Nah, tapi wallahu a'lam bissawab, itu bukan bahasannya. Ala kulli hal di sini adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada pamannya itu bahwa ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yaitu suatu kalimat yang aku akan berargumen di hadapan Allah untuk membela engkau, wahai paman. Ini kalimat la ilaha illallah ya. Ya, karena memang Rasulullah mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, maka dia masuk surga. Begitu juga Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hendak mati dari kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan baca Yasin di orang yang hendak mati, bukan ya. Tapi baca apa? La ilaha illallah. Talkinkan dia supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hendak mati dari kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini orang salah paham. Jadi kalau seseorang itu hanya modal bahasa Arab, ya maka di sini dia bisa sesat. Sesatnya itu karena kalimat mautakum itu kan bentuk mayat.
mayat-mayat kalian. Jadi talkinkanlah mayat-mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya orang sudah mati. Ya. Makanya kalau orang hanya bermodalkan bahasa Arab, nanti sudah mati baru dia bisik di telinga ucapkan la ilaha illallah, ya. Ucapkan tapi sudah mati. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini apa? Orang yang hendak mati. Tapi kenapa kok Ustadz bisa kayak gitu? Ini ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab. Ya, tingkatannya tinggi memang. Kalau tingkatan dasar cuma hada kalbun, hada kitabun, ya memang belum bisa, ya. Belum bisa masuk di bab ini. Maka begitu pula orang sama dengan itu ketika dia baca idza quri'al Qur'anu fasta'id billah. Quri'a itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi majhul, ya. Kalau qara'a kan membaca, quri'a dibaca. Jadi itu kan fi'il madhi. Apa pengertian fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Ya, ini kata kerja pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan, ya. Misalnya kita katakan bahwa qara'a Muhammadun kitabah atau al-kitabah. Muhammad telah membaca Al-Qur'an atau buku. Ya. Kalau quri al-Qur'anu, Al-Qur'an telah dibaca, begitu, ya. Makanya kalau di dalam ayat itu perhatikan susunan ayat. Idza quri al-Qur'anu fasta'id billah. Apabila Al-Qur'an telah dibaca maka berta'awudlah. Jadi nanti orang selesai baca Al-Qur'an waladdallin baru dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya gitu. Ya kan? Nah kan di sini idza quri al-Qur'anu fasta'id billah, apabila telah membaca Al-Qur'an, telah dibaca Al-Qur'an maka berta'awudlah. Jadi ini kalau salah paham, ya bisa salah paham. Nah ini ilmu apa? Tata bahasa Arab. Ya, tapi itu contoh saja. Kembali ke topik kita di sini bahwa apa? Kenapa fi'il madhi bisa bermakna fi'il mudhari? Itu ada babnya, ada pembahasannya. Maka di sini kembali kepada topik kita di sini bahwa apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Suatu kalimat yang aku akan berargumen di hadapan Allah untuk membela engkau. Tapi pamannya ini apa? Pamannya ini tidak mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa tidak mengucapkan kalimat tersebut? Bukannya beliau tidak meyakini kebenaran dakwah Rasulullah. Beliau meyakini kebenaran dakwah Rasulullah. Tapi beliau tidak mengucapkan kalimat tauhid yang merupakan syarat dia dikatakan masuk Islam. Karena iman itu harus apa? Bukan keyakinan hati semata-mata, tetapi ucapan lisan dan pembuktian dalam bentuk amalan. Maka dari itu apa? Kalau ada orang kafir, dia itu baik, dia meyakini kebenaran Islam tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada gunanya kebaikannya itu. Jadi jangan tertipu, ya. Karena orang bisa berkamuflase, orang kafir bisa berkamuflase untuk mengambil hati umat Islam, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa memuji Islam dan juga bisa mengatakan kebaikan-kebaikan Islam, bisa saja. Tetapi pembuktiannya apa? Kalau benar-benar dia meyakini, maka ucapkan kalimat la ilaha illallah, biar khalas, beres urusannya. Iya. Nah, maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Kemudian di situ Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia dilema. Dilemanya itu apa? Ada Abu Jahal yang selalu merongrong pemikirannya. Ya Abu Thalib, kamu kok bisa? Kalau kamu ucapkan kalimat ini, kamu benci ya sama sesembahan nenek-nenek kita dulu. Ini loh. Ini warisan kita loh. Ini adat istiadat kita loh. Masa kamu benci sama adat istiadat kita? Bagaimana nanti kau pertanggungjawabkan ini di hadapan nenekmu, di hadapan datukmu nanti bagaimana Abu Thalib? Ya. Maka apa? Abu Thalib dilema. Begitu dilema, kematian datang kepadanya. Mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati dalam keadaan kafir. Rasulullah sedih sekali Rasulullah. Karena bagaimana ya, paman tercintanya ya. Paman yang sangat jasanya sangat banyak membela beliau dan dakwanya. Bahkan besar dalam bimbingan beliau ya, dalam asuhan beliau. Ya kecewa, Rasulullah sedih. Dan apa? Kesedihan Rasulullah ini luar biasa. Rasulullah kemudian berdoa kepada Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi?
Ketetapan Allah telah berlaku, bahwa Allah tidak akan mungkin mengingkari ketetapannya, janjinya. Apa? Yaitu orang kafir tetap masuk neraka. Maka perbuatan Rasulullah yang sedih berlarut-larut dengan Abu Talib wafat dalam tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ditegur oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walaupun Abu Talib itu sangat engkau cintai, tapi hidayah itu bukan milikmu. Engkau nggak bisa berikan hidayah kepadanya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah pun berhenti dari kesedihan. Ya, Rasulullah berhenti dari kesedihannya dan berhenti dalam mendoakan Abu Talib. Ya, maka di sini apa? Yang menjadi pelajaran bagi kita di sini bahwa telah berlaku bagi ketetapan Allah, orang kafir itu masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Adapun selain orang kafir, yakni orang muslim, orang yang beriman, yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, maka kalaupun dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Maka kita katakan tadi pada faedah yang pertama itu bahwa masuk neraka tidak mesti atau tidak harus, tidak melazimkan dia kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang yang diancam dengan neraka itu tidak mesti dia masuk neraka. Karena ancaman itu bisa terlaksana atau bisa tidak terlaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi apa? Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik kepada Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bisa jadi kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau Allah berkehendak, maka begitu dia masuk neraka, Allah bisa dia wafat, Allah bisa mengampuninya dan Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka. Atau kalaupun Allah masukkan dia ke dalam neraka sekedar dosa-dosanya, selama dia itu masih beriman, maka Allah akan keluarkan dia lagi dari neraka. Paham ya? Nah, ini faedah yang ke berapa itu? Nah, dari faedah yang faedah yang ketiga. Taib. Demikian akhwana fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Afanana belakangan ini nih tidak bisa kalau bicara tuh tidak bisa terlalu lama. Kayak rasanya suara anak tuh, pita suara anak terganggu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Maka dari itu Aping harus rajin belajar supaya bisa duduk di kursi ini. Tapi kalau tidak rajin belajar, tinggal mau accent dengan gaya-gaya Korea ndak bisa. Mau duduk di kursi ini bagaimana? Ya. Nah, duduk di kursi ini butuh kealiman, ya, butuh kealiman. Maka dari itu harus cepat belajar. Kita tidak tahu ajal kita ini kapan. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fi ma a'tait. Allahumma barik lana fi ma a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.